Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15, mata kuliah metodologi penelitian pendidikan biologi yang diampu oleh Profesor Mimin dan Ibu Rifka. Anggota kelompok kami ada Eka Nur Hoirala dan Muhammad Hamzah Al-Kautsar P. Saya sendiri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian subjek tunggal atau Single Subject Research yang disingkat SSR. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, pengertian dari penelitian subjek tunggal itu sendiri merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu perlakuan atau treatment yang diberikan kepada subjek secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Nah, penelitian dengan subjek tunggal ini bagian yang tidak dapat terpisahkan dari analisis tingkah laku. Jadi penelitian subjek tunggal ini bukan kebanyakan, tapi lebih meneliti tentang perilaku seseorang seperti itu. Nah, strategi penelitian ini dikembangkan untuk mendokumentasikan perubahan tingkah laku subjek secara individual. Nah, penelitian dengan subjek tunggal ini umumnya karena dia digunakan untuk meneliti perilaku seseorang, jadi umumnya itu digunakan untuk meneliti seperti kasus-kasus PLB seperti itu. Nah, kemudian untuk perilaku itu juga bisa seperti aktivitasnya atau mungkin kinerjanya atau mungkin respon, aksi, dan juga reaksi seperti itu. Nah, untuk dimensi pelakunya itu bisa diukur ada frekuensi. Jadi frekuensi itu berapa kali suatu perilaku itu terjadi. Misalkan contoh, Rizky itu melakukan tantrum dengan 10 kali selama 1 jam. Nah, seperti itu. Jadi frekuensinya dia melakukan sebanyak 10 kali tantrum. Kemudian ada durasi, yaitu lama waktu yang diperlukan oleh pelaku. Nah, durasinya di sini tadi, Rizky melakukan tantrum dengan 10 kali selama 1 jam. Durasinya selama 1 jam. Kemudian ada latensi, yaitu jarak waktu antara stimulus dengan respon. Contohnya, Rizky berhenti tantrum setelah diberi jajan. Jadi, jarak waktu antara stimulus dengan responnya itu setelah diberi jajan, kue, atau makanan ringan seperti itu. Kemudian ada force atau magnitude, yaitu kualitas atau besarnya perilaku. Misalkan Danu menendang bola sejauh 100 meter. Jadi force-nya itu 100 meter seperti itu. Nah, sebenarnya dalam penelitian ini untuk variabel terikatnya yaitu perilaku sasaran. Jadi subjek yang akan diteliti atau mohon maaf, perilaku sasaran. Jadi perilaku yang diinginkan dari penelitian ini. Sementara variabel bebasnya yaitu intervensi atau perlakuan. Jadi perlakuan seperti apa yang akan digunakan atau yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengubah variabel terikatnya atau untuk meneliti sejauh mana ada perubahan perilaku sasaran seperti itu. Nah, untuk topik bahasan pada materi hari ini ada karakteristik penelitian, kemudian ada desain penelitian, validitas eksternal, pengendalian ancaman, dan ancaman validitas internal. Oke, lanjut. Nah, untuk karakteristik penelitian subjek tunggal. Jadi, untuk karakteristik, apa karakteristik itu? Ciri-ciri yang menjadi pembeda dari penelitian subjek tunggal ini dengan yang lain, yang menjadi ciri. Seperti itu ya. Yang pertama ada pengukuran reliable atau pengukuran yang terpercaya. Jadi di sini desain subjek tunggal itu biasanya meliputi banyak pengamatan terhadap perilaku sebagai teknik pengumpulan data. Nah, ini juga penting bahwa kondisi pengamatan seperti waktu dan lokasi yang distandarisasi. Pengamatan juga harus dilatih dengan baik agar bisa dipercaya atau bisa jadi prasangka. Dan perilaku yang teramati itu bisa diidentifikasi secara operasional. Nah, selanjutnya ada pengukuran variabel terikat yang berulang-ulang.
Jadi di sini pengukuran berulang, karakteristik yang jelas dari subjek tunggal itu bahwa aspek tunggal ini diukur beberapa kali, berulang-ulang dengan cara yang sama, hanya ada sekali pengukuran, yaitu sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Nah, perlakuan berulang mengontrol variasi normal yang diketahui selama interval waktu yang pendek, menyediakan deskripsi perilaku dengan jelas dan lugas. Selanjutnya ada deskripsi kondisi. Maksudnya, jadi ada ketepatan deskripsi rinci dari seluruh kondisi perilaku diamati harus ada. Deskripsi ini membolehkan aplikasi studi terhadap individu lain untuk memperkuat validitas internal dan eksternal. Ada juga garis dasar, kondisi perlakuan, rentang, dan stabilitas. Jadi prosedur yang lazim adalah untuk setiap kondisi haruslah mempunyai waktu dan jumlah pengamatan yang sama. Nah, kemudian ada ketentuan variabel tunggal. Jadi ini penting untuk mengubah satu variabel selama perlakuan pada fase riset subjek tunggal, dan variabel yang diubah harus dijelaskan dengan tepat. Jadi maksudnya selama masa perlakuan, itu variabel yang diubah pada suatu subjek hanya satu variabel. Sebab kalau lebih dari satu, sulit untuk menentukan variabel mana yang berpengaruh. Kemudian ada tambahan lagi untuk yang garis dasar, kondisi perlakuan dan rentang stabilitas itu. Jadi pada tahap awal eksperimen, individu diamati sampai menunjukkan keadaan stabil. Baru kemudian diberi perlakuan. Jadi rentang waktu pada tahap ini disebut garis besar atau baseline. Nanti akan dijelaskan mengenai apa itu baseline oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai desain pada penelitian subjek tunggal. Desain pada penelitian subjek tunggal memfokuskan pada data individu sebagai sampel penelitian. Penggunaan skor individu lebih utama daripada skor rata-rata kelompok. Perbandingan pada penelitian subjek tunggal tidak dilakukan antar individu maupun antar kelompok, tetapi dibandingkan pada subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda. Pada desain subjek tunggal, pengukuran variabel terikat atau target behavior dilakukan secara berulang-ulang dengan periode waktu tertentu, misalnya per minggu, per hari, atau per jam. Pada penelitian subjek tunggal, terdapat dua macam kondisi yang dapat diukur, yaitu kondisi baseline dan kondisi intervensi atau kondisi eksperimen. Kondisi baseline yaitu kondisi di mana pengukuran target behavior dilakukan pada keadaan natural sebelum diberikan intervensi atau sebelum diberikan perlakuan tertentu. Kondisi yang kedua yaitu kondisi intervensi atau kondisi eksperimen, yaitu kondisi di mana suatu intervensi atau perlakuan telah diberikan dan target behavior diukur di bawah kondisi tersebut. Desain pada penelitian subjek tunggal pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu desain reversal dan desain multiple baseline. Desain reversal akan dibahas pada slide ini, dan desain multiple baseline akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Desain reversal terdiri dari desain AB, desain ABA, desain ABAB. Desain ABA meliputi dua tahapan, yaitu tahapan baseline dan kemudian dilanjutkan tahapan intervensi. Sedangkan desain ABA meliputi tahapan baseline, kemudian dilanjutkan tahapan intervensi, dan selanjutnya kembali lagi ke tahapan baseline. Sedangkan desain ABAB meliputi dua masa baseline dan dua masa perlakuan atau dua masa intervensi. Desain penelitian AB merupakan desain dasar dari penelitian eksperimen subjek tunggal.
Pada desain AB tidak ada replikasi atau tidak ada pengulangan pengukuran, di mana fase baseline dan fase intervensi masing-masing dilakukan hanya sekali untuk subjek yang sama, sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan pada masing-masing kondisi tersebut. Prosedur utama pada desain penelitian AB meliputi yang pertama, pengukuran target behavior pada fase baseline, dan setelah tren atau level datanya stabil, kemudian fase intervensi baru mulai bisa diberikan. Prosedur yang kedua yaitu selama fase intervensi, target behavior secara kontinu dilakukan pengukuran sampai mencapai data yang stabil. Ilustrasi dari desain AB yaitu seorang guru atau peneliti melakukan penelitian tentang keterampilan membaca suatu bacaan yang menekankan pada pemahaman isi bacaan. Dengan demikian, target behavior penelitian ini adalah kemampuan memahami isi bacaan. Selanjutnya, memahami isi bacaan dimaknai secara sederhana melalui seberapa banyak subjek dapat menjawab pertanyaan dengan benar tentang bacaan yang telah dibacanya. Pengukuran data pada kondisi baseline dilakukan setiap hari selama 5 hari, sedangkan pengukuran pada kondisi intervensi atau kondisi B juga dilakukan selama 5 hari. Intervensi yang diberikan adalah memberikan waktu bebas selama 2 menit setiap siswa. Setiap siswa dapat menjawab benar pertanyaan sebagai reward dan kemudian dilanjutkan memberikan pertanyaan lagi. Hasilnya adalah pada fase baseline atau fase pre-training, siswa pada hari pertama hanya mampu menjawab 2 pertanyaan dengan benar, kemudian pada hari kedua hari kedua, siswa hanya mampu menjawab 1 pertanyaan benar. Pada hari ketiga, siswa tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Hari keempat, siswa dapat menjawab 2 pertanyaan dengan benar. Dan pada hari kelima, siswa hanya mampu menjawab 1 pertanyaan dengan benar. Sedangkan pada fase intervensi, terdapat kenaikan kemampuan siswa memahami isi bacaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan jumlah pertanyaan yang dapat dijawab dengan benar oleh siswa. Pada hari pertama, pada fase intervensi, yaitu hari pertama, siswa dapat menjawab 5 pertanyaan dengan benar. Pada hari kedua, siswa dapat menjawab 6 pertanyaan dengan benar. Hari ketiga, siswa dapat menjawab 4 pertanyaan dengan benar. Hari keempat, siswa dapat menjawab 8 pertanyaan dengan benar. Dan hari kelima, siswa dapat menjawab 9 pertanyaan dengan benar. Selanjutnya, desain penelitian ABA. Desain penelitian ABA merupakan pengembangan dari desain AB yang lebih menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara variabel terikat dan variabel bebas. Desain penelitian ABA menunjukkan adanya kontrol terhadap variabel bebas yang lebih kuat dibandingkan dengan desain lainnya. Prosedur pada desain ABA yaitu meliputi yang pertama, target behavior diukur secara kontinu pada kondisi baseline atau kondisi A1 dalam periode waktu tertentu sampai data menjadi stabil. Selanjutnya, pengukuran dilanjutkan pada kondisi intervensi atau kondisi B secara terus-menerus sampai data mencapai kecenderungan level data yang jelas. Pengukuran kembali dilakukan pada kondisi baseline atau kondisi A2. Apabila tahapan desain ABA digambarkan secara garis lurus, yaitu seperti pada gambar ini. Yang pertama yaitu kondisi baseline, kemudian dilanjutkan pada kondisi intervensi atau tahapan intervensi atau treatment, kemudian kembali lagi pada tahapan baseline. Sekarang saya akan membacakan ilustrasi dari desain ABA. Seorang peneliti atau guru ingin meningkatkan jumlah kosakata verbal seorang anak autis pada saat bermain bersama dengan teman sekelasnya.
Dengan demikian, target behavior dalam penelitian ini adalah kosakata verbal yang akan diukur dengan menghitung berapa banyak kosakata yang diucapkan subjek pada saat bermain bersama teman. Pencatatan data target dilakukan selama 5 hari untuk fase baseline, 8 hari untuk fase intervensi, dan 5 hari lagi untuk fase baseline kedua. Setiap hari dilakukan perekaman data menggunakan video kamera selama 50 menit pada saat subjek sedang bermain di kelas. Adapun intervensi yang diberikan adalah peneliti atau guru memberikan mainan yang disukai oleh subjek setiap kali berhasil mengucapkan kosakata dengan benar. Hasil dari penelitian ini digambarkan melalui grafik di bawah ini. Pada fase baseline atau pada fase di mana belum diberikan perlakuan apapun, subjek pada hari pertama hanya mampu mengucapkan 3 kata verbal. Pada hari kedua hanya mampu mengucapkan 1 kata verbal dengan baik. Hari ketiga mampu mengucapkan 4 kata. Hari keempat 3 kata dan hari kelima 2 kata. Kemudian setelah diberikan fase intervensi, setelah diberikan intervensi atau setelah diberikan perlakuan, subjek dapat mengucapkan kata-kata pada hari pertama yaitu 3 kata, hari kedua 5 kata, hari ketiga 2 kata, hari keempat 6 kata, hari kelima yaitu 8 kata, hari keenam 5 kata, hari ketujuh 8 kata, dan hari ke-8 10 kata. Kemudian fasenya kembali lagi pada fase baseline, yaitu tidak diberikan perlakuan apapun. Pada hari pertama, anak tersebut hanya mampu mengucapkan 2 kata saja. Pada hari kedua 3 kata, hari keempat 4 kata, hari keempat 1 kata, dan hari kelima 2 kata. Selanjutnya yaitu desain ABA. Desain ABAB menunjukkan adanya kontrol terhadap variabel bebas yang lebih kuat dibandingkan dengan desain ABA. Prosedur pada desain ABAB meliputi yang pertama yaitu mengumpulkan data target behavior pada kondisi baseline pertama. Kemudian setelah data menjadi stabil pada kondisi baseline, tahapan intervensi dapat diberikan. Pengumpulan data pada kondisi intervensi dilakukan secara kontinu sampai data mencapai tren dan level yang lebih jelas. Setelah itu, masing-masing kondisi yaitu kembali lagi pada kondisi baseline, kemudian kondisi intervensi atau kondisi B1 diulang kembali pada subjek yang sama. Ilustrasinya yaitu seorang guru melakukan penelitian dengan tujuan ingin memperbaiki perilaku agresif anak di mana frekuensi memukulnya ingin dikurangi atau bahkan ditiadakan. Oleh karena itu, yang menjadi target behavior adalah jumlah atau banyaknya frekuensi perilaku memukul teman. Untuk mengukur berapa banyak subjek memukul temannya, digunakan pencatatan data kejadian atau event recording dengan merekam kegiatan subjek di kelas selama 2 jam setiap hari. Pencatatan data pada fase baseline dilakukan selama 15 hari, intervensi atau B1 dilakukan selama 10 hari, baseline kedua dilakukan selama 8 hari, dan intervensi kedua dilakukan selama 8 hari. Intervensi disebut contingent exercise dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu peneliti atau guru memberikan peringatan pada subjek pada saat subjek memukul teman dengan meminta subjek untuk duduk atau berdiri sebanyak 10 kali dengan mengatakan, "Anton, jangan memukul, lakukan duduk dan berdiri 10 kali."
Jika Anton tidak mengikuti permintaan nomor 1, peneliti atau guru menggunakan perintah yang lebih tegas disertai gerakan tubuh. Gerakan tubuh digunakan jika subjek tidak menghiraukan perintah verbal. Yang ketiga, jika perintah nomor 2 juga tidak dihiraukan, peneliti atau guru akan memberikan perintah yang lebih tegas lagi, yaitu menyuruh dengan menggunakan kata yang lebih keras. Duduk, berdiri, seperti perintah dalam latihan fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kategori lain dari desain penelitian subjek tunggal, yaitu desain multiple baseline. Desain multiple baseline digunakan jika pengukuran pada fase baseline yang meliputi variabel, kondisi, atau subjek dilakukan secara berulang. Desain ini memberikan kontrol yang ketat terhadap kondisi eksperimen atau intervensi. Dengan demikian, kesimpulan pada penelitian dengan desain multiple baseline memungkinkan hasil yang menunjukkan adanya hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kontrol yang ketat terhadap kondisi eksperimen ditunjukkan dengan prosedur dasar, di mana peneliti mula-mula mengumpulkan data baseline secara simultan pada tiga atau lebih variabel, kondisi, atau subjek. Setelah data baseline mencapai tren atau level stabil, intervensi baru mulai diberikan kepada variabel, kondisi, atau subjek yang pertama. Desain multiple baseline meliputi 3 kategori, yaitu cross variable, cross condition, cross subject. Desain multiple baseline cross variable. Desain multiple baseline cross variable ini digunakan jika peneliti atau guru ingin mengubah perilaku dengan suatu intervensi, di mana intervensi tersebut diperkirakan dapat memberikan efek terhadap 2 atau lebih target behavior. Meskipun demikian, target behavior tersebut harus saling independen agar dapat memiliki efek intervensi terhadap masing-masing target behavior. Ilustrasinya yaitu, seorang guru melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan perilaku dari anak autis, yaitu menarik rambut sendiri atau touching hair, menghisap tangan, touching face, dan melempar atau mengambil benda, atau taking object. Jadi, variabel terikat pada penelitian ini adalah touching hair, touching face, dan taking object. Tujuan penelitian ini untuk menguji efektivitas prosedur overcorrection, yaitu serangkaian kegiatan untuk mencegah atau menghilangkan perilaku tertentu. Prosedur overcorrection dilakukan dengan cara peneliti melarang subjek ketika melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan sebagai target behavior dengan mengatakan "jangan begitu", kemudian membawa subjek ke tempat lain dan memberikan latihan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut sekitar 3 menit. Dan diberikan pujian seperti, "Kamu anak yang baik," "Oh bagus sekali," pada saat subjek melakukan perilaku yang baik. Pengukuran data dilakukan selama 20 sesi. Setiap sesi data diambil dengan cara merekam kegiatan subjek dengan video kamera selama 1 jam. Adapun urutan pengambilan datanya adalah pada baseline yang pertama yaitu touching face dilakukan selama 5 sesi. Dan fase intervensi overcorrection dilakukan selama 15 sesi. Pada baseline yang kedua yaitu touching hair dilakukan selama 9 sesi dan fase intervensi overcorrection dilakukan selama 11 sesi. Baseline untuk taking object dilakukan selama 13 sesi dan fase intervensi overcorrection dilakukan selama 7 sesi. Sehingga pada masing-masing variabel terikat itu ada 20 sesi pengambilan data. Selanjutnya, desain multiple baseline cross condition. Desain multiple baseline cross condition digunakan jika peneliti ingin melakukan intervensi pada seorang subjek dalam kondisi yang berbeda. Kondisi yang dimaksud pada desain ini dapat berubah
dapat berupa dimensi waktu, aktivitas, atau model pengajaran, tempat, dan lain-lain. Berbeda dengan desain multiple baseline cross behavior, desain ini hanya mengukur satu target behavior pada satu orang subjek pada minimal 3 kondisi yang berbeda. Ilustrasinya yaitu seseorang ingin memperbaiki perilaku anak tunanetra yang sering melakukan perilaku stereotype behavior menggerak-gerakkan atau memutar kepala dengan menggunakan pendekatan kognitif. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas pendekatan kognitif atau cognitive approach untuk mengurangi perilaku stereotype. Penelitian ini dilakukan pada tiga kondisi, yaitu pada pelajaran bahasa, saat makan siang, dan olahraga. Karena penelitian dilakukan pada 3 kondisi yang berbeda, maka desain yang cocok adalah desain multiple baseline cross condition. Intervensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kognitif atau cognitive approach dengan prosedur bila subjek menggerakkan kepala peneliti atau guru memberikan peringatan verbal dengan menyebut nama subjek atau menyentuh sikutnya. Pengukuran atau pengumpulan data baseline dilakukan pada 3 kondisi, yaitu pada kelas membaca 10 hari, pada saat makan siang 15 hari, dan pada pelajaran olahraga 20 hari. Pengambilan data dilakukan dengan merekam kegiatan pada setiap kondisi menggunakan video kamera masing-masing dengan durasi selama 20 menit. Desain multiple baseline cross subject. Penelitian dengan desain multiple baseline cross subject ini dilakukan pada 3 orang subjek dengan target behavior yang sama. Ilustrasinya yaitu Pak Ahmad ingin mengetahui efektivitas suatu program yang disebut self-control terhadap kemampuan melakukan tugas atau on task pada anak autis. Yang dimaksud dengan on task adalah kemampuan anak untuk tetap berkonsentrasi atau terus-menerus melakukan suatu kegiatan tanpa meninggalkan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi target behavior dalam penelitian ini adalah durasi anak autis melakukan kegiatan, yaitu kegiatannya berupa mengerjakan soal berhitung. Penelitian ini dilakukan pada 3 anak autis. Intervensi yang digunakan adalah seorang subjek mengerjakan soal matematika di ruang khusus. Di dekat subjek dipasang jam yang dapat mengeluarkan bunyi setiap 3 menit. Pada saat jam berbunyi, subjek diminta untuk menghentikan bunyi jam tersebut dengan menekan tombol. Penelitian dilakukan selama 15 hari dengan 2 sesi setiap harinya. Pengukuran pada subjek pertama, fase baseline dilakukan selama 5 sesi, dan fase intervensi 15 sesi. Sedangkan pada subjek kedua, fase baseline diterapkan pada 10 sesi dan fase intervensi 10 sesi. Pada subjek ketiga, fase baseline dilakukan 15 sesi dan fase intervensi dilakukan selama 5 sesi. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasi setelah rekan saya. Tadi sudah dibahas mengenai desain penelitian subjek tunggal. Sudah dibahas mengenai baseline dan intervensi. Nah, 2 hal itu merupakan hal yang sangat penting untuk diingat dan diperhatikan dalam penelitian ini. Jadi baseline itu tadi merupakan fase treatment yang belum diberikan, atau fase di mana intervensi atau treatment itu belum diberikan. Sementara fase intervensi yang dilambangkan dengan B, untuk baseline tadi dilambangkan dengan A, intervensi itu merupakan fase di mana telah diberikan atau sedang diberikan treatment itu. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap validitas internal. Nah, pada pertemuan kemarin sudah dijelaskan mengenai validitas internal itu apa. Dijelaskan oleh kelompok 14. Jadi validitas internal itu dia menunjukkan bahwa penelitian itu memiliki hubungan tiap variabelnya. Oke, untuk ancaman terhadap validitas internal penelitian subjek tunggal ini ada yang pertama panjang kondisi. Jadi maksudnya di sini
lama kondisi baseline dan intervensi berlaku. Jadi bisa jadi pada penelitian ini itu kondisi baseline dan intervensi itu bisa saja lebih lama sehingga mengganggu dari penelitian ini dan merupakan ancaman terhadap validitas internal. Kemudian yang kedua ada jumlah variabel berubah ketika bergerak dari satu kondisi ke kondisi lain. Jadi maksudnya eh, hanya ada satu variabel saja yang berubah ketika penelitian sedang berjalan atau eksperimen sedang berjalan. Yang selanjutnya ada tingkat dan kecepatan perubahan. Maksudnya, besarnya perubahan pada saat kondisi intervensi diimplementasikan. Jadi bisa jadi pada saat penelitian itu terjadi perubahan yang begitu besar atau bahkan atau mungkin malah sebaliknya sangat kecil dan tidak terjadi perubahan sehingga mengganggu atau menjadi ancaman terhadap validitas internalnya. Nah, kemudian kembali ke baseline. Intervensi menjadi faktor penyebab dalam mengubah perilaku subjek. Jadi maksudnya ketika sudah diberikan intervensi atau perlakuan atau treatment itu malah kembali ke fase baseline. Jadi sama saja. Kembali ke fase baseline. Tidak ada perubahan. Seperti itu. Kemudian ada independensi perilaku. Jadi ada kemampuan untuk menemukan ide sentral atau kemampuan untuk meringkas poin penting dalam dokumen sejarah. Nah, ini hal ini dimaksudkan jadi semua kejadian di luar perlakuan yang muncul bersamaan dengan pelaksanaan eksperimen sehingga sangat mungkin hasil eksperimen itu akan terganggu atau terkotori oleh adanya kejadian-kejadian di luar tersebut sehingga menjadi ancaman terhadap validitas internal dari penelitian ini. Dan yang terakhir ada jumlah baseline yang merupakan garis pangkal menentukan probabilitas. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, dari ancaman-ancaman itu tadi, nah selanjutnya akan dilakukan atau dilakukan pengendalian ancaman terhadap validitas internal. Pengendaliannya itu seperti apa? Jadi dari kelompok kami, mohon maaf, mungkin bisa dikoreksi jika salah. Untuk pengendalian ancaman terhadap validitas internal ini, yang pertama ada mengontrol karakteristik subjek. Jadi maksudnya dari subjek itu pasti memiliki ciri khas yang mempengaruhi hasil eksperimen seperti umur, jenis kelamin, kecakapan, intelijensi, status sosial, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengendaliannya jadi melalui pemilihan secara acak, melalui penggunaan kelompok yang setara, dan atau melalui pemilihan kelas paralel yang mempunyai ciri khas yang sama sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, untuk selanjutnya ada mortalitas pengujian. Jadi dalam penelitian atau eksperimen ini ada kalanya dilakukan 2 kali tes, yaitu tes awal dan tes akhir. Jadi pemberian tes awal ini mungkin akan mendorong siswa untuk lebih berhati-hati, lebih responsif, lebih termotivasi untuk belajar. Atau sebagian subjek yang kuat ingatannya mungkin masih tetap mengingat jawabannya pada tes awal, terutama pada penggunaan tes awal dan tes akhir yang sama. Nah, akibatnya akan mempengaruhi hasil yang dicapai pada tes akhir, apapun jenis perlakuan yang diberikan. Selanjutnya ada ancaman sejarah. Tadi sudah dijelaskan mengenai ancaman sejarah ini. Nah, untuk pengendaliannya bisa dikontrol melalui pengacakan dan melalui pemberian perlakuan dalam jangka waktu yang sama. Selanjutnya ada kurang efektif mengenai lokasi. Jadi ancaman lokasi ini terjadi karena pemilihan lokasi penelitian yang berbeda, baik dari segi ketersediaan fasilitas belajar, kemampuan mengajar guru kemampuan guru, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ini dapat dikendalikan melalui pemilihan sekolah-sekolah yang memiliki kualifikasi yang sama. Jadi maksudnya kalau misalkan penelitian ini dilakukan pada suatu sekolah atau mungkin instansi-instansi seperti itu. Nah, selanjutnya ada karakteristik pengumpulan data. Nah, untuk karakteristik pengumpulan data ini bisa
dikendalikan atau dilakukan pengendalian dengan cara menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Penggunaan instrumen yang sama pada kelompok-kelompok subjek penelitian. Pengujian dilakukan bersamaan pada kelompok-kelompok subjek penelitian. Kemudian ada penskoran secara objektif dan penggunaan pelaksanaan eksperimen yang tidak berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, selanjutnya ada pematangan. Jadi, untuk variabel ini dapat dikendalikan dengan cara pengacakan subjek atau melalui pemberian perlakuan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, namun masih memenuhi persyaratan penelitian, sehingga subjek penelitian tidak sampai mengalami perubahan fisik dan mental yang dapat mempengaruhi hasil perlakuan. Untuk selanjutnya ada Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari penelitian subjek tunggal. Kelemahan yang pertama yaitu pemberian perlakuan dilakukan setelah data baseline stabil, sehingga apabila data baseline sulit untuk stabil, maka peneliti membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengukuran hingga diperoleh data dan level pada titik tertentu. Pengukuran variabel terikat atau target behavior dilakukan secara berulang-ulang dengan periode waktu tertentu, misalnya per minggu, per hari, atau per jam. Kelemahan yang ketiga yaitu kurang efektif dalam mengontrol ancaman lokasi, karakteristik pengumpulan data, maturasi, dan regresi. Kelemahan yang terakhir yaitu lemah dalam validitas eksternal, misalnya kemampuan generalisasi. Validitas eksternal mengacu pada kemampuan generalisasi suatu penelitian, di mana membutuhkan kemampuan suatu sampel populasi yang benar-benar bisa digeneralisasikan ke populasi yang lain pada waktu dan kondisi yang lain. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.